Malam para pemirsa dan sempen, tadi kami bersama dengan sahabat kami, para pendeta dari AKBP Petojo nonton bersama dan juga anak-anak tentang film yang lagi in ya di saat sekarang ini, tentang bagaimana pernyataan dari seorang Yudas dan bagaimana Yesus memberikan amanat kepada Petrus. Ayo sekarang kita lihat tanggapan dari para pendeta ini bagaimana dengan film ini. Mang. Ya, selamat malam. Ya, ini saya kenakan nih pendeta Pandiangan dari AKBP No Mention. Itu juga Resort Petojo juga ya, Pagaran Petojo. Amang, tadi kita nonton film apa, Amang? Ya, tadi kita kebersamaan kita menonton film The Last Supper. Oh gitu ya. Yang berisikan tentang perjalanan salib ya, perjalanan salib yang diemban oleh Yesus melalui pengorbanannya, melalui keselamatan yang diberikan kepada kita. Oke. Dan saya sangat kagum tadi melihat, menyaksikan film The Last Supper. Semakin memberikan iman yang semakin teguh agar memang kita benar-benar beriman, percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Juru selamat. Iya. Ya. Amang pendeta, ini namanya film tentang Yesus itu banyak versi. Ya. Terakhir bahkan yang sampai mendunia itu ya, film kita tahu kan. Ini muncul lagi film ini, dan yang saya lihat kenapa setiap film tentang Yesus itu tidak pernah si penonton. Ya, beda film Yesus yang ini dengan yang lain apa, Bang? Ya, kalaupun setiap film Yesus itu berbeda-beda versi, namun kan yang esensi dari film yang kita saksikan itu, film yang kita tonton itu kan tetap menggambarkan bahwa Yesus itu sebagai juru selamat, ya, membawa kehidupan baru ke dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti itu. Begitu ya, kayak kita bisa ambil dari itunya ya. Iya. Dengan apalagi dengan keadaan yang zaman sekarang ini ya. Oke. Pesan-pesan kepada para pemirsa Danau Semperen dan sahabat kita semua, Mang, tentang tadi tentang film tadi gimana, Mang? Pesan saya secara pribadi sebagai seorang pendeta, marilah kita senantiasa meneladani kehidupan Yesus di dalam pelayanannya, di dalam pengorbanannya, karena itu adalah menjadi anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Oke. Sedikit lagi, Abang, pandangan Abang tentang bagaimana keimanan atau bagaimana para pemuda sekarang, zaman sekarang ini di dalam penerapan cerita atau bagaimana tentang keimanan mereka terhadap Yesus ini, Kristen ini, Abang? Ya, kalau pemuda-pemuda Kristen saat ini sepertinya memang tidak apalagi tidak secara utuh ya, secara teguh mereka beriman kepada Kristus. Hal itu dalam pandangan saya, dalam penglihatan saya, karena memang mereka juga terpengaruh ya, terdampak oleh arus zaman yang memang semakin ya menggoyahkan gitu ya, menggoyahkan iman kita. Apalagi dengan teknologi seperti ini ya. Tapi melalui film Yesus yang sudah kita saksikan tadi, pesan saya kepada pemuda-pemuda Kristen, remaja-remaja Kristen, mari kita semakin mendekat, semakin menjalin hubungan yang harmonis dengan Yesus melalui doa-doa kita, melalui pembacaan firman, mendengarkan khotbah-khotbah dari para pendeta. Ya, demikian, Amang. Terima kasih, Amang ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi pada pendeta yang lain nih. Mari, Amang. Malam, Inang Pendeta. Malam.
Ya, ini adalah pendeta Erna Sugian, juga pendeta HKBP Petojo, tetapi ada jabatan baru dia. Sekarang Inang ini menjabat sebagai Kabid Koinonia di distrik ya, di 8 DKI. Nah, Inang Pendeta, tadi kita sudah nonton tentang film tentang Yesus ya. Nah, dan memang tadi banyak film tentang Yesus begini, begitu, begini. Dan yang saya perhatikan setiap film Yesus itu penonton nggak sepi sih, ya. Malah kita tahu, ini kan, coba apa bedanya film yang Yesus yang tadi kita tonton dengan yang sebelumnya? Ada gak perbedaan yang sangat ini? Ya, perbedaannya pasti banyak. Kalau ini kan mengangkat tentang kisah tulisan dari Peter, sesuai dengan kitab yang dia tulis. Apa yang dia dengar dari ucapan Yesus, perjalanan rohaninya, dan dia juga mengungkapkan apa yang menjadi imannya. Makanya tadi kita lihat semua itu disorot adalah Peter, Petrus, si penjala ikan yang menjadi penjala manusia. Jadi tadi kita lihat banyakkan ke Petrusnya ya, penugasan untuk Petrus begitu ya. Dan saya perhatikan ada sisi Yudas Iskariot sendiri juga disorot begitu tajam tadi. Gimana tanggapan Jenang itu? Ya, ada dua karakter sebenarnya yang diangkat di situ yang tajam. Satu, Yudas Iskariot yang berkhianat, ya kan? Berkhianat dengan jual Yesus dengan 30 keping. Kan? Ya. Karena itulah pribadi karakter manusia yang mencintai dunia, yaitu uang. Kan? Uang ya. Sampai untuk orang yang dia kasihi pun seperti dirinya yang dia sayangi, demi uang dia lakukan. Demi uang, ya. Oke. Nah, ada dua karakter seperti itu, dan karakter yang kedua itulah Peter, Petrus adalah pribadi yang menyangkal. Akhirnya sebenarnya Yesus sudah mengingatkan itu. Tapi tetap dia itu ya. Tapi di situ pada tidak. 3 kali kau akan menyangkal aku, tetapi ingatlah ayam berkokok 3 kali kau akan sadar dan bertobat. Ada dua karakter yang menarik sekali sebenarnya. Bagaimana orang bisa pertobatan itu yang penting. Paling penting di situ ya. Satu bertobat seperti Petrus, yang mau kembali ke jalan yang benar. Tapi satu lagi yang tidak mau bertobat adalah Judas, yang mengambil jalan pintas. Ya, kalau katanya. Logikanya bahwa setiap orang berdosa harus mati binasa. Tapi Petrus dia disadarkan oleh kesempatan orang yang mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Oke, terima kasih Nang ya. Nah, kapan waktu kita nonton bersama lagi? Ada satu kasihkan kita ketika kita bersama nonton ya. Kalau nonton bisa, tapi ini asik sekali. Oke, Inang, kita lanjut lagi ya. Pada yang lain. Malam Inang Situa. Ya. Bagaimana Inang Situa? Ini kan kalau ide nonton bersama ini kan idenya dari Inang Situa sebetulnya. Kenapa konsepnya seneng banget kita nonton? Alasan nonton bersama ini apa yang kita asikin gimana? Yang pertama, kebersamaan itu adalah indah. Apalagi ketika kita nobar atau nonton bareng bersama dengan keluarga orang yang kita kasih. Jadi memang ini sebetulnya menonton dadakan. Jadi hari ini kita bisa bersama-sama dengan hamba Tuhan dan keluarga, khususnya Resort HKBP Petojo. Walaupun ada satu keluarga Amang Pendeta Ruki Tambunan pulang, karena memang masih ada anak-anak. Saya bisa nonton tadi ya. Oke. Mari kita terus jalin kebersamaan, kasih Kristus menyatukan kita. Iya. Salam. Itu Teti gimana? Asik gak kita ini? Asik ya. Karena suasananya juga penuh dengan kekeluargaan. Iya. Oh gitu ya. Oke.
terima kasih buat Ito Jarnos yang sudah memfasilitasi nonton bareng. Tenang aja, kalau tiket di bawah 1 juta kita bayar ya. Iya, terima kasih buat Ito Iya. Jarnos. Oke, makasih. Bang Pendeta. Halo, Iya. selamat malam, selamat berjumpa Iya. kembali. Tadi kita nonton bersama ya film itu. Bagaimana Amang tanggapan Amang soal film itu? Sekarang kan film Yesus banyak kan ceritanya kan. Iya. Yang ini apa bedanya dari film-film Yesus yang lain? Memang kalau dari awal tidak begitu kelihatan jalur ceritanya, Iya. tetapi kalau disimak di intronya saja sudah mau menyatakan bahwasanya batu yang tajam menjadi batu yang berguna. Berguna. Nah, Ya. artinya di situ pelayanan yang dilakukan oleh Yesus semasa dia di dunia ini itu diteruskan oleh Petrus. Kan? Nah, satu perkataan yang Yesus sampaikan sebelum Yesus menderita supaya Petrus menghibur teman-teman saudara-saudaranya. Oh, Kata oke. menghibur ini berarti memberitakan Memberitakan. apa yang sudah Petrus saksikan tentang Yesus. Itu pesan Yesus terakhir ya kepada Kepada Petrus Petrus. ya. Oke, Abang Pendeta, banyak kan orang bilang film Yesus begitu-begitu aja katanya. Sebetulnya kalau kita rasakan ya ada perbedaan yang sangat ini, meskipun perbedaan ya penarikan film itu yang cukup menarik karena kalau kita lihat itu bagaimana menugaskan ternyata Petrus dan Yudas ya. Yudas lah yang mengkhianat dan Yesus yang tugas ke Petrus ya. Sedangkan di tempat film yang lain tuh nggak ada ya. Nah ini perbedaan ini bagaimana menurut Abang? Ya. Artinya bahwasanya pekerjaan pemberitaan tentang kerajaan Allah tidak berhenti. Tidak penting ya. Walaupun Yesus dalam tanda kutip kan dia sudah disalibkan, mati, dikuburkan, tetapi pemberitaan itu harus terus Walaupun zaman seperti apapun. sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Iya, oke. Abang Pendeta, ini pesan-pesan dong kepada semua istilahnya bukan pengikut tetapi yang percaya dengan Yesus karya keselamatan Yesus ini. Iya, pesan saya mari kita tunjukkan bahwa tugas kita adalah meneruskan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Oke. Kalau bahasa Bataknya menggeluti boga tipat di Kristusi. Oke, terima kasih Bang Pendeta. Dr. Semren, tadi kita sudah wawancara dari beberapa pendeta tanggapannya tentang juga kepada Dang 2 Juni yang punya yang idenya nontonnya dari beliau. Gimana tanggapan dari film tadi? Oke, saran kami semua, terutama para pemuda, tonton film itu karena banyak pelajaran yang kita ambil dan membuat iman kita semakin kuat. Bagaimana karya Yesus itu, bagaimana pengajaran Yesus itu, bagaimana pertentangan, tapi tetap ketika kita yakin dengan keselamatan Tuhan, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke, sampai ketemu konten berikutnya. Salam sejahtera dari kami Dams and Friend, dan inilah para pendeta kita yang nonton. Yo, ya.